Perkenalkan, nama saya Grace Rifka Honare. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas yang ada di Sulawesi Utara, tepatnya di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saya mengambil pendidikan dengan jenjang strata 1, Fakultas Hukum dan Program Studi Ilmu Hukum dengan NIM 2274201004. Saat ini saya akan memaparkan makalah yang telah saya susun dengan judul Seks Bebas. Presentasi ini juga merupakan bahan penilaian untuk mata kuliah pendidikan agama Kristen dengan dosen pengampu Pendeta Dr. Yesi Jacob, MTH, MPDK. Baiklah, saat ini saya akan membahas tentang kajian teori tentang perkembangan awal dan seks bebas. Pada umumnya, masa remaja merupakan masa pencarian jati diri seseorang. Dalam artian, mereka masih mencari apa yang akan ia lakukan pada kehidupannya. Pada masa remaja tahap pencarian jati diri, terkadang remaja mulai melakukan perilaku yang menyimpang yang biasa dikenal dengan kenakalan remaja, seperti perkelahian, tawuran antar pelajar, mabuk-mabukan, berpacaran yang tidak sehat, pencurian, perampokan, dan berujung juga kepada pergaulan seks bebas. Pada umumnya juga, permulaan masa remaja juga ditandai dengan beberapa perubahan fisik dalam tubuhnya yang mendahului kematangan seksual. Di sini ada 3 tahap perkembangan remaja menuju kedewasaan. Yang pertama ada remaja awal, yang kedua ada remaja madya, dan yang ketiga adalah remaja akhir. Remaja awal adalah remaja yang mulai heran dengan perubahan yang terjadi dalam tubuhnya sendiri, dan juga dia dapat menyukai lawan jenis dan terangsang secara erotis. Sedangkan remaja madya adalah remaja yang sangat membutuhkan teman yang memiliki sifat-sifat seperti dirinya. Dan yang ketiga adalah remaja akhir. Remaja akhir di sini adalah remaja yang sedang pada masa konsolidasi menuju periode dewasa. Setelah memasuki remaja akhir, setiap manusia baik pria maupun wanita merasakan adanya suatu dorongan seksual. Dorongan seksual adalah perasaan erotis terhadap lawan jenis dengan tujuan akhir melakukan hubungan seksual. Pada awalnya, dorongan seksual muncul karena pengaruh hormon, tetapi kemudian ada faktor lain yang mempengaruhi dorongan seksual itu, yaitu faktor psikis. Rangsangan seksual dari luar dan pengalaman seksual sebelumnya seperti bercumbu, berciuman, dan sebagainya. Juga disertai dengan faktor coba-coba dan rasa ingin tahu yang akhirnya keterusan dan terjerumus ke dalam seks bebas. Pengertian seks bebas menurut beberapa ahli, yang pertama menurut Kartono, dia mengatakan bahwa seks bebas merupakan perilaku yang didorong oleh hasrat seksual, di mana kebutuhan tersebut menjadi lebih bebas jika dibandingkan dengan sistem regulasi tradisional dan bertentangan dengan sistem norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Ada juga menurut ahli Desmita, dia juga mengatakan pengertian seks bebas adalah segala cara mengekspresikan dan melepaskan dorongan seksual yang berasal dari kematangan organ seksual, seperti berkencan intim, bercumbu, sampai melakukan kontak seksual. Tetapi perilaku tersebut dinilai tidak sesuai dengan norma karena remaja belum memiliki pengalaman tentang seksual. Sehingga dari beberapa definisi menurut ahli yang sudah saya baca, saya mempunyai pendapat bahwa seks bebas adalah sebuah perilaku beresiko yang merupakan sebuah hasil akumulatif dan kombinasi sejumlah faktor yang mampu menerabas norma-norma tersebut yang kita pelajari sejak kecil, dan kita yakin seks bebas itu sebuah hal yang dilarang. Seks bebas juga merupakan perilaku yang tidak terpuji karena melanggar nilai-nilai spiritual sebuah ajaran agama.
yang mengajarkan nilai dan norma-norma dalam bergaul, dan tentunya semua agama tidak setuju dengan adanya seks bebas. Juga ada penyebab seks bebas menurut ahli. Menurut Gunarsa, dia mengemukakan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku seks bebas. Yang pertama, dia mengatakan bahwa menimbulkan adanya pergaulan bebas. Dalam arti remaja mementingkan hidup bersenang-senang, bermalas-malasan, suka berkumpul sampai larut malam, yang akan membawa remaja pada pergaulan seks bebas. Yang kedua, adanya kurangnya pelaksanaan atau melakukan ajaran-ajaran agama secara konsekuen. Yang ketiga adalah kurangnya pengawasan terhadap remaja. Peran orang tua di sini juga penting terhadap perkembangan remaja saat ini, di usia ini, karena remaja akan beranggapan bahwa orang tua terlalu ketat sehingga tidak memberikan kebebasan. Dan yang keempat adalah kurangnya pemahaman moral dalam pergaulan remaja bahkan di masyarakat. Dan yang terakhir, beliau mengatakan bahwa pengaruh norma budaya dari luar. Para remaja menelan begitu saja apa yang mereka lihat dari budaya barat. Yang terakhir ada pesan Alkitab mengenai seks di luar nikah. Bagi remaja dunia, tubuh merupakan alat untuk melakukan kesenangan atau memuaskan nafsu duniawi belaka. Sedangkan bagi remaja Kristen, tubuh merupakan bait suci Allah yang hidup dan kudus dan harus dijaga dengan sebaik mungkin. Karena Alkitab mengajarkan bahwa kita sebagai remaja Kristen, sebagai anak-anak muda, sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah gambar dan rupa Allah itu sendiri. Kita dipilih sebagai anak Tuhan dikarenakan kita telah ditebus oleh darahnya yang mahal. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan pada 1 Korintus 15 ayat 33, firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik." Jelas di sini firman Tuhan ini harus selalu kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita, dan firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kejahatan itu hanya selangkah saja dari posisi kita sekarang. Dan kita sebagai anak-anak muda Kristen, kita juga perlu tahu bahwa seks adalah pemberian Allah kepada manusia. Tetapi seks hanya diperbolehkan bagi manusia yang telah menikah, sebab penggunaan seks di luar pernikahan merupakan suatu tindakan yang menentang ketetapan-ketetapan Allah. Kita masuk pada bagian penutup. Di sini seperti yang telah kita tahu bersama bahwa pergaulan bebas dampaknya buruk bagi anak muda, terutama bagi para anak-anak yang baru beranjak remaja. Seperti kata firman Tuhan yang dalam Alkitab dalam 1 Korintus 15 ayat 33, firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik." Jelas pada firman ini memberi pesan kepada kita untuk memilih pergaulan yang baik. Oleh karena itu, saya berharap hendaknya kita sebagai anak-anak muda Kristen agar kita menggunakan nilai-nilai Kristiani sebagai dasar pergaulan antar pribadi dan sosial, agar supaya kita tidak mudah tergoda dengan pergaulan yang nantinya akan merugikan diri kita sendiri. Oke, baiklah teman-teman, saya Grace Rifka Munare, saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Karena itu saya mengajak teman-teman semua untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, karena UNPI Manado juga sudah buka pendaftaran mahasiswa baru buat teman-teman yang sudah lulus sekolah SMA maupun SMK, baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja. Karena di UNPI Manado kami menyediakan berbagai fasilitas yang memadai, memiliki tenaga pengajar yang profesional dan berpengalaman di bidangnya dengan latar belakang pendidikan S2 dan S3, lulusan dalam dan luar negeri. Karena itu juga UNPI Manado juga sudah terakreditasi baik oleh BAN-PT atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Juga di fakultas kami, di Fakultas Hukum juga menerima mahasiswa baru, baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja. Jadi ayo gabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia. Karena jurusan yang teman-teman inginkan tersedia di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.